yang ngorok. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Baik para pemirsa, di malam hari ini saya akan melakukan uji nyali, yang dimana saya tidak melakukan uji nyali di tempat terbengkalai. Pertama kalinya ini. Oh, pertama kali mau? Belum pernah sih. Gitu ya? Itu pernah nggak ya explore di rumah orang subscriber? Udah lupa ya? Udah lama sih kayaknya. Kayaknya sih rumah subscriber baru kali ini sih. Baru kali ini kita subscriber mau di explore rumahnya yang benar-benar dihuni, sampai kita buat perjanjian, sampai kita buat benar-benar kalau misalnya kenapa kita ini gitu. Tapi tetap di ini kan dirahasiakan nama subscriber dan alamat tinggalnya, karena biar jangan inilah tersebar luas. Aib kan ya. Iya, aib. Oke, para pemirsa, tinggalkan saya sendiri. Bang Heri, tinggalkan saya sendiri di sini. Saya mau uji nyali. Minum dulu teman ya. Haus. Kayaknya pertama kalinya teman-teman subscriber ngeliat saya minum nih. Soalnya selama uji nyali kita nggak pernah minum. Dan ada snack. Makan dulu. Yang penting kita makan dulu, karena kondisi pada saat malam hari itu badan itu memang seharusnya tidur. Nah, ketika badan kita ini diharuskan tidur, maka si perut itu akan memanggil untuk makan sesuatu karena lapar. Si perut ini seharusnya tidur tapi akhirnya disuruh makan, jadinya lapar terus. Makanya itu akibatnya di malam hari sering lapar, makanya dari panggilan perut ke otak, si otak jadi pengen makan, jadi pengen makan macam-macam gitu lah. Apa ya sebutnya kalau bahasa ilmiahnya gitu, bahasa biologinya gitu ya, saya juga kurang paham. Jadi memang si organ tubuh kita itu kalau pada saat malam hari memang harus disuruh tidur, tapi karena pada saat badan kita dipaksa untuk bekerja, maka si perut pun akan lapar gitu. Roti gepeng ZB terakhir saya makan waktu SMA nih, baru saya makan lagi sini, benar kan? Untuk subscribernya baik ya, terima kasih ibu subscriber yang udah
menerima kami, memberi kita konten juga, dan memberi kita snack, makanan. Di sini dihidangkan makanan yang mewah lah tentunya. Luar biasa sekali, baiklah subscriber kita. Tapi emang rumahnya ini memang dari dulu memang gak angker, makanya sering diganggu gitu subscriber kita ini teman-teman. Jadi teman-teman subscriber nih kayaknya ngeliat saya nonton saya makan doang ya. Nonton roti apa lah ya, kali-kali ya. Oke teman-teman, saya pakai kamera satunya lagi karena kamera yang pertama untuk uji nyali ini mati. Nggak tahu kenapa ini, mungkin karena eksistensi di sini ya teman-teman. Karena sebelumnya saya tidak pernah mengalami hal ini dari kamera saya. Tapi ya memang saya juga sih dulu ya, karena memang ini kamera baru juga sih buat untuk nyalinya. Tapi untuk baru kali ini kayak begini. Ya sudah. Panas juga sih, tapi walaupun udah dipasang kipas ini, kipasnya tadi nyala sendiri ya, terus saya yang nyalain lagi. Nyala sendiri pada saat eksplorasi. Oke. Jadi saya akan kasih beberapa cerita dari kisah rumah tangga dari subscriber ini ya teman-teman ya. Karena dari subscriber juga sudah mengizinkan bahwa kisahnya tidak masalah untuk diceritakan. Jadi dia itu sayang sekali ibu subscriber ini sering sekali ditinggal pergi sama suaminya karena suaminya itu mental. Sering lagi bersuara ya. Dan kebetulan tadi memang yang kita jumpai yaitu hanya ibunya saja ya teman-teman ya, ibu subscriber lah ya, tapi tidak saya sebutkan ya. Jadi si ibu ini memang seorang ibu ini memang orang yang sangat sabar ya, karena saya mendengar dari ceritanya suaminya itu gimana ya, bisa dibilang giat juga, tapi jatuh lah gitu pada saat pindah ke rumah ini kan rumah barunya ya teman-teman ya. Jadi dia pada saat dia ngontrak rumah tangganya justru masih adem ayem aja gitu teman-teman. Ketika dia sudah punya rumah baru, rumah KPR, akhirnya yang tadinya si bapak ini dulu kerja di pabrik ya, si bapak ini kerja di pabrik, kemudian habis pindah ke rumah ini dipecat, kayak diuji lah ya, perekonomiannya, terus emosionalnya juga gitu teman-teman. Si bapak ini dipecat. Setelah itu banting setir ke jualan bakso tidak laku sampai bangkrut, ngegrab juga gagal, akhirnya cekcok ribut gitu ya teman-teman, karena si bapak ini ngerasa stres gitu teman-teman, jadi marah, jadi sering marah-marah gitu ya teman-teman. Stres karena dia nggak dapat kerjaan begitu teman-teman. Dan kemudian si bapak ini nggak tahu nih, katanya si bapaknya ini udah pergi udah sekitar 1 bulan belum pulang.
Saya juga tidak tahu dan si ibu juga tidak tahu pergi kemana bapaknya. Jadi ya begitulah teman-teman. Ya mohon doanya lah ya buat keluarga subscriber kita yang di sini, yang kita jumpai di sini ya. Semoga baiklah keadaannya ya teman-teman. Semoga kedepannya ada jalan keluar, diberikan pintu rezeki, dan diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi ujiannya ya teman-teman ya. Ya menurut saya sih memang si ibu ini saya memang sabar ya, karena dia benar-benar ya inilah menghadapi suaminya benar-benar sabar, dari yang tadinya berada sampai tidak berada, yang maksudnya tidak beradanya itu sampai sekarang itu masih belum mendapatkan penghasilan tetap ataupun jaminan kehidupan yang layak, kehidupan yang inilah, maksudnya ya, kalau layak sih layak ya, maksudnya kehidupan yang sejahtera gitu ya. Itu gerak. Jadi mungkin tanah ini nih teman-teman, tanah ini kayaknya nih memang tanah angker betulnya. Jadi pada saat dibangun sama developer, akhirnya si pemilik rumahnya di sini jadinya ke bawah gitu. Atau mungkin ini sepertinya ini dulunya adalah makam. Ya, juga tidak tahu ya, makam sepertinya. Jadinya sering sekali diganggu ya si ibu ini, karena ya si ibu juga punya anak ya, anak perempuan di belakang kamarnya sering diganggu anaknya itu, terus jadinya pindah sering tidur bareng sama ibunya gitu teman-teman ya. Begitulah ceritanya dari keluarga kecil dari subscriber kita ya teman-teman ya. Mohon doanya ya, semoga diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian hidupnya ya begitulah. Semoga tontonan ini menjadi sebuah tuntunan, sebuah pengalaman, sebuah pelajaran buat kita semua ya teman-teman, untuk terus bisa bersabar dalam menjalani kehidupan, menjalani ujian hidup yang teman-teman mungkin sedang menjalani ujian hidup yang sangat berat juga. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan ya, dan kesabaran untuk menghadapi itu semua. Memang kalau begitu, memang kalau kita sedang diuji memang harus jalan satu-satunya memang harus sabar, harus kuat, harus tetap kita jalani kayak seolah-olah tidak ada apa-apa yang seiring waktu berjalan, yang nantinya ujian itu akan terbiasa. Kita pun akan menghadapi ujian tersebut akan terbiasa gitu ya tentunya. Di sini nggak kayak uji nyali, udah kayak di rumah gitu kan, karena auranya tidak terlalu terasa bagi saya, karena memang saya sudah biasa melakukan uji nyali di tempat yang kumuh, yang angker, yang jorok gitu ya tentunya. Kalau di sini sih saya aja nggak pakai sepatu ya, pun nyeker gitu kan. Kalau bisa tidur sih ya bisa tidur aja gitu. Bisa ya tuh. Tapi saya kurang enak kalau di depan teman-teman saya tidurannya. Udah sini. Gerak badannya. Sepi ya, cuma terdengar suara kipas. Baru diomong sepi ya, udah dia ngorok. Astagfirullahaladzim. Teman-teman melihatnya tepat di depan saya.
di area dapur dia merangkak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Adik. Astagfirullahaladzim. Kaget. Ber. Tadi saya ngeliat di situ. Sosok merangkak. Nenek. Oke. Pamit para pemirsa, mungkin sekian eksplorasi uji dengan saya lakukan. Jumpa.